Martial Peak 3052. Tapi apa yang menyambutnya adalah badai yang tak terbayangkan. Tingkat kultivasi disegel, garis keturunan naga ditekan, dan diberikan kepada Fuchi untuk menikah. Setelah sebulan, pernikahan itu akan selesai. Semuanya datang begitu tiba-tiba. Dia lebih suka diasingkan ke makam naga untuk menjaga dirinya sendiri, daripada menikahi klan naga lainnya. Tidak banyak klan naga. Dia tahu persis kebajikan macam apa yang dimiliki Fuchi. Dulu, pria ini sudah tahu tentang dia, meminta para tetua untuk mengabulkan pernikahan beberapa kali dan berulang kali melecehkannya. Su King selalu mengabaikannya, tetapi tidak berharap dia berhasil kali ini. Diam-diam mengambil keputusan, ketika itu adalah pilihan terakhir, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Terdengar suara langkah kaki yang berdesir. Su King membuka matanya dan melihat seorang wanita cantik dengan gaun istana putih di depannya. Wanita ini terlihat berusia kurang dari 30 tahun, sosoknya penuh dan bulat, wajahnya cantik, dia memiliki kepala perak, seperti sutra putih, rambutnya diikat menjadi sanggul di belakang kepalanya, tetapi wajahnya cantik, seperti es yang tidak pernah mencair selamanya. Sekilas memberi orang perasaan dingin, yang membuat orang merasa kedinginan tanpa sadar. Penatua kedua. Meskipun Su King mengeluhkan kesewenang-wenangannya di dalam hatinya, tidak ada kekurangan sopan santun. Fu Zun berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu sudah mengetahuinya? Wajah Su King tenang dan berkata, penatua kedua tahu apa yang dipikirkan Kinger, jadi mengapa repot-repot bertanya? Fu Zun berkata, tidak apa-apa. Ini akan menjadi pernikahan besar setelah 10 hari, kamu masih punya waktu untuk memikirkannya. Ketika kamu mengetahuinya, tetua yang agung dan saya akan membuka segel untuk kamu. Su King mengerutkan kening dan berkata, melon bengkok tidak manis, mengapa tetua kedua memaksa Kinger seperti ini? Kamu harus tahu bahwa Kinger tidak mau. Fu Zun berkata, reproduksi klan naga adalah hal yang paling penting. Untuk apa cinta anak-anak kecil itu? Terlebih lagi, kamu berani menemukan ras manusia, kamu mempermalukan klan naga. Su King berkata, itu urusan pribadi Kinger, apa hubungannya dengan klan naga? Wajah Fu Zun bahkan lebih dingin, karena darah klan naga mengalir di tubuhmu, kata-kata dan perbuatanmu terkait dengan reputasi klan naga, dan penguasa istana ini tidak bisa membiarkanmu bertindak sembarangan. Su King berkata dengan sedih, di mata para tetua kedua, apakah tidak ada yang lain selain reproduksi klan naga? Fu Zun menyikat lengan bajunya, jumlah klan naga sudah langka, dan rasio pria dan wanita sangat tidak terkoordinasi. Jika semua orang tidak mendengarkan ajaran, klan naga akan segera binasa. Sebagai klan naga, kamu harus berpikir untuk klan naga. Su King menertawakan dirinya sendiri, saya tidak menyangka Kinger masih memikul tanggung jawab berat klan naga. Kinger benar-benar tersanjung. Aku tahu kamu menyalahkanku di hatimu, tapi itu tidak masalah. Selama kamu bisa melahirkan anak klan naga, apa salahnya kamu disalahkan? Fu Zun memandangnya dan berkata, jangan melakukan pemikiran yang tidak realistis. Sebelum kamu dan anak Fuchi lahir, kepala istana ini tidak akan membiarkan kamu memiliki kesempatan untuk bunuh diri. Sekarang begitu, kamu harus memikirkannya, itu lagi. Daripada menderita di masa depan, lebih baik mencari tahu lebih awal. Setelah berbicara, dia berbalik keluar. Su King sedikit gemetar, dan tiba-tiba menggertakkan giginya dan berteriak, penatua kedua, apakah kamu tidak menyesal tentang apa yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu? Dia masih menderita di makam naga. Sudah terlambat untuk melepaskannya sekarang. Bahkan jika kamu menyesalinya, sudah terlambat. Penatua kedua berhenti sebentar, tanpa menoleh ke belakang, makam naga hanya bisa masuk tetapi tidak keluar. Dia yang disalahkan. Sosok tetua kedua menghilang dari bidang penglihatan, dan senyum masam muncul di wajah Su King. Kali ini, dia benar-benar menyadari hati kejam penatua kedua, dengan sengaja menyebutkan sesuatu dari 10 tahun yang lalu, tidak ada efek sama sekali, Su King tahu bahwa dia tidak masalah. Jangan coba-coba membujuk tetua kedua. Beberapa mil jauhnya, sosok kekar menyambutnya, dengan senyum menjilat di wajahnya, dan berkata, saya telah melihat penatua kedua. Fu Zun mengerutkan kening dan menatap Fuchi, apa yang kamu lakukan di sini? Fuchi dengan hati-hati berkata, datang dan lihat bagaimana Kinger. Kamu baru saja bertemu dengannya, apa yang dia katakan? Fu Zun berkata, kamu tidak perlu peduli dengan apa yang dia katakan, dia akan menjadi milikmu setelah 10 hari. Fuchi terkekeh dan berkata, itu benar, tetua kedua, bisakah aku masuk dan melihat Kinger? Bicaralah lebih banyak dengannya, mungkin dia bisa berubah pikiran. Dia memiliki temperamen yang buruk sekarang. Akan menjadi kontraproduktif jika kamu pergi menemuinya. Fu Zun melewati sisinya, dan suaranya melayang, daripada bekerja keras padanya, kamu harus mempersiapkan diri. Iya, Fuchi menjawab dengan hormat. Ditolak oleh tetua kedua, dia tidak berani bersikeras lagi. Dia datang hari ini, berpikir untuk melihat Su King untuk melihat apakah sikapnya berubah, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan tetua kedua, dia segera mengerti, Su King masih seperti itu.
Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kesal. Dia adalah klan naga, naga guntur tingkat 8, ras manusia apa yang lebih baik. Su King, Jalang ini tidak hanya menolak hadiah pernikahan dari para tetua, tetapi juga sangat menghargai ras manusia itu. Orang itu sepertinya bernama Yang Kai. Fuci diam-diam menuliskan nama itu, dan bersiap untuk menunggu waktu yang tepat untuk menemukan Yang Kai. Dia membenci Yang Kai karena mendapatkan keperawanan Su King, tetapi Su King berbeda dari Fu Ling. Reputasi di Pulau Naga sangat bagus, dan karena itu, dia sangat menyukai Su King. Dia telah mengejarnya berkali-kali sebelumnya, tetapi dia masih tidak bisa bahagia dengan Su King. Dia tidak berharap dia pergi keluar dan memiliki hubungan dengan ras manusia. Hal ini membuat Fuci membencinya. Tapi sekarang itu tidak penting lagi. Setelah belasan hari, Su King akan menjadi wanitanya sendiri, dan tetua kedua tampaknya telah membicarakannya. Jika dia dan Su King tidak melahirkan anak klan naga di masa depan, mereka tidak akan mengangkat segel untuk Su King. Jadi bahkan jika Su King sekarang adalah darah naga tingkat 9, dia tidak takut sama sekali. Setelah pernikahan, bagaimana dia bisa membuat gelombang? Meskipun ada banyak mainan di pulau itu, bagaimana semut itu bisa dibandingkan dengan Su King? Fuci menantikan pernikahan besar dalam waktu 10 hari. Setelah ragu-ragu di Iceland untuk sementara waktu, dia segera terbang menuju pulau rohnya. Agar pernikahan besar berjalan sesuai jadwal, ia harus memastikan kemajuan pembangunan istana. Di batas kecil misterius, Yang Kai membuka matanya, cahaya di matanya berkedip, tubuhnya dipenuhi dengan prestise naga. Ratusan pil darah naga semuanya telah dikonsumsi, dan bahkan bunga darah naga tingkat menengah telah dimakan dengan bersih, dan sekarang hanya bunga darah naga tingkat rendah yang tersisa di atas ring. Menghitung hari, waktunya hampir tiba. Yang Kai menarik teknik rahasia transformasi naga dan mendapatkan kembali penampilan normalnya. Divine Sense menyapu, dan menemukan Li Jiao dan Lu Sanyang di suatu tempat di batas kecil yang misterius. Keduanya tampaknya memiliki niat untuk melepaskan kecurigaan mereka sebelumnya. Saat mereka berdiri bersama berbicara, Lu Yukin bersembunyi di kejauhan, tampak takut-takut. Ketika Yang Kai tiba-tiba muncul, Li Jiao dan Lu Sanyang terkejut, dan ekspresi kedua belah pihak menjadi sedikit tidak wajar. Bagaimanapun, mereka tertangkap tegak, dan wajahnya sedikit canggung. Wajah Lu Sanyang merah pada saat itu. Li Jiao tidak memiliki kata-kata, hanya bertanya, "Saudara Yang, tempat apa ini?" Dia dan Lu Sanyang dan putrinya tinggal di sini selama beberapa hari, secara sensitif menyadari bahwa tempat ini adalah dunia kecil, dan diam-diam terkejut. Baru kali ini dia mengerti mengapa dia lolos dari erosi Demon Ki di dunia roda. Di dunia roda, Yang Kai menjatuhkannya berkali-kali, dan setiap kali dia tersingkir, saat itulah hukum dunia berubah. Pada saat itu, dia seharusnya dilemparkan ke dunia kecil ini oleh Yang Kai, sehingga dia bisa menghindari nasib buruk dikelilingi oleh Demon Ki. Memikirkannya sekarang, pada saat itu Yang Kai tidak terlalu mempercayainya, jadi dia menjatuhkannya berkali-kali, tetapi sekarang, dia jelas memiliki kepercayaan dari Yang Kai. Yang Kai tidak menjawab pertanyaannya, "Aku akan memberi Fuci pelajaran." Li Jiao terkejut sesaat, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Aku akan membantumu, kakak Yang." Dia tidak tahu siapa Fuci sebelumnya, tetapi dia telah berkomunikasi dengan Lu Sanyang berkali-kali dalam beberapa hari terakhir, dan dia juga mengetahui bahwa pelakunya yang melukai Lu Sanyang saat itu, dia sudah membenci Fuci itu. Pada saat ini, dia mendengar Yang Kai mengatakan ini, bagaimana dia bisa melepaskannya? Dia dan Fuci memiliki keluhan yang setara dengan kebencian mengambil istrinya, bagaimana mungkin dia tidak melaporkannya? Fuci adalah naga guntur urutan ke-8. Dia benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang ketika dia bertemu dengannya. Hanya penindasan garis keturunan yang membuatnya tidak berdaya. Tetapi jika Yang Kai ada di sana untuk membantu, situasinya akan berbeda. Dia tidak berharap dirinya menjadi lawan Fuci, dia hanya berharap dia bisa berjuang untuk hidupnya dan menggigit sepotong daging dari Fuci untuk melampiaskan amarahnya. Wajah Lu Sanyang berubah drastis ketika dia mendengar ini, dan dia berteriak, "Tidak." Li Jiao menatapnya, wajahnya melembut, dan tersenyum sedikit, "Tunggu aku akan membalaskan dendammu." "Tidak bisa pergi." Wajah Lu Sanyang memucat, dan dia melangkah maju dan meraih lengan Li Jiao, sepertinya dia tidak akan melepaskannya bahkan dalam kematian. Li Jiao tidak tahan untuk menyerangnya, jadi dia hanya bisa menoleh dan melihat Yang Kai. Yang Kai mengerti, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Lu Sanyang. Dengan jari menusuk, Lu Sanyang jatuh dengan lembut. "Ibu." Lu Yukin berlari dari kejauhan, berseru, dan memeluk Lu Sanyang. "Ibumu baik-baik saja." Li Jiao mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya, dan menghela nafas, "Jaga ibumu, jika saya bisa, saya akan kembali, jika saya tidak bisa kembali." Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Katakan pada ibumu untuk membawamu kembali ke Sekte Rui." Paman Li, Lu Yukin jelas menyadari sesuatu, dan menatap Li Jiao dengan mata merah.
Meskipun dia tidak tahu apa hubungan antara Li Jiao dan ibunya, dia juga melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini. Dia belum pernah melihat ibunya begitu bahagia, dia tahu bahwa Paman Li ini pastilah orang yang sangat penting di hati ibunya. Adegan perpisahan hidup dan mati ini membuatnya hampir menangis. Li Jiao tersenyum sedikit, jika aku melihatmu lain kali, ingatlah untuk memanggilku ayah. Hidup dan mati tidak pasti, dan masa depan tidak pasti. Sampai saat ini, Li Jiao benar-benar melepaskan ikatannya, dan hatinya penuh dengan kemurahan hati. Dia hanya merasa bahwa seluruh pikiran orang itu jernih dan menyegarkan. Dengan angin bertiup, Li Jiao dan Yang Kai telah menghilang. Lu Yuqin sedikit tersesat. Ayah. Dia duduk di tanah dengan bodoh, memeluk ibunya dalam pelukannya, dan itu lama sebelum dia menangis dan tertawa lagi. Ibu, aku juga punya ayah, kamu segera bangun, Kiner juga punya ayah. Jika orang lain mendengarkan ini, mereka pasti akan menganggapnya konyol. Siapa di dunia ini yang tidak memiliki ayah? Tapi itu adalah keinginan paling tulus dari gadis kecil itu selama lebih dari 10 tahun.